Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku Linsa Life Charm. Aku lagi jalan pagi di daerah Kashluun. Seperti yang kalian lihat udah mulai agak turun salju, walaupun nggak terlalu banyak ya kalau dibanding kalau kalian ke bagian utara Swedia. Dulunya banyak banget waktu aku pertama kali ke Swedia. Mungkin karena ada pengaruh global warming kali ya. Jadi jarang banget di tempatku itu salju yang biasa dan seharusnya. Dunia udah berubah. Aku hari ini libur, jadi besok masuk hari Sabtu, weekend ini kerja. Jadi mau ngeliat-ngeliat this beauty dekat rumah. Halo. Hai. 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 Cantik ya kuda. Daerah sini banyak banget. Emang di sini tempat ya orang pelatihan kuda ya. Jadi walaupun musim dingin gini mereka ya harus keluar. Seperti kita lah, harus ngirup udara segar. Gede-gede kudanya, bukan kayak kuda di Parangtritis. They follow me. Halo. They follow me. Mereka ngikutin aku. Udah nggak lagi. Ya biasanya kalau musim dingin gini mereka pakai ya kayak gitu tuh, kayak jaket kali ya. Ada yang pakai, ada yang nggak tahu kenapa. Ada yang pakai, ada yang enggak, tapi mereka kayaknya nggak kedinginan. Mendekat satu lagi. Kuda sih sebenarnya nggak bahaya ya, cuman ya aku nggak berani terlalu dekat. You never know, mungkin langsung nanduk. Banyak banget, mungkin sekitar 50-an. Mereka keluar sebentar kayak gini. Aku suka banget tinggal di daerah ini karena tempatnya banyak, walaupun nggak terlalu jauh ya buat jalan-jalan, ngirup udara segar, ngeliat binatang-binatang, dan nggak terlalu jauh juga kalau ke sentrum atau ke kota. Hanya kalau naik sepeda hanya 20 menit, kalau naik mobil hanya 5 menit, kalau naik bus ya kurang lebih 5-10 menit, jadi nggak terlalu jauh. Lucu banget. Aku biasanya jalan kaki setiap hari itu 30 menit. Bisa pagi atau bisa siang atau bisa sore, sebisanya. Buat ngirup udara segar itu perlu banget. Jadi kalian juga bisa yang lakuin di sana. Mungkin subuh ya, udara masih bersih, nggak ada banyak kendaraan. Hal-hal yang aku suka tinggal di Swedia itu ya salah satunya seperti ini nih. Udara segar banget. Cuaca menurut aku nggak masalah ya, asal kita menyesuaikan dengan musim dan pakaian itu, jadi nggak ada masalah. Seperti sekarang itu -2, tapi aku nggak sama sekali nggak ngerasain dingin, hanya muka aja. Karena pakaian juga
komplit, sepatu, celana terpal, jaket, segala macam. Hanya muka aja, cuman nggak terlalu, no problem lah. Hal yang aku suka tentang Swedia, mereka itu menjaga naturen atau alam itu baik banget. Hutan-hutan mereka pelihara karena efeknya terasa banget di udara ya, segar banget tuh loh. Jadi kalau kayak di Kalimantan, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan itu, kalau aku lihat orang sudah mulai membuat pemukiman baru ya, memang nggak bisa dipungkirin orang semakin banyak, jadi perlu tempat tinggal. Tapi yang disayangkan itu hutan semakin habis ya, semakin ditebang-tebang, semakin ya tidak hijau gitu. Karena itu kan oksigen alam, AC alam itu, dan regnskog atau hutan di Kalimantan di daerah tropis itu sangat perlu loh untuk kelanggengan atau harmonis di seluruh dunia. Jadi mungkin ini salah satunya karena kita nggak ada snow, atau karena dunia makin panas ya, semakin panas, dan itu nggak baik banget. Dan orang yang makin banyak itu emang nggak bisa dipungkirin ya, dan populasi itu memang nggak bisa dipungkirin gitu, karena orang kan semakin banyak, semakin berkembang biak, butuh tempat tinggal. Jadi efeknya atau global warming itu nggak bisa dihindarin atau dihilangkan begitu aja, nggak bisa. Cuma kita harus bisa lah untuk mengerem atau berusaha untuk menyadarin kalau pemotongan atau penebangan hutan-hutan di Kalimantan itu makin lama makin banyak, dan itu nggak bagus banget. Ikut prihatin juga dan khawatir gitu. Kita lanjut jalan, aku menuju ke rumah. Aku rasa cukup lah untuk menghirup udara segar pagi ini, sambil ngobrol, sambil nge-share pikiran aku yang mungkin bisa memberi sedikit gambaran. Sepi banget Swedia, seperti biasa, nggak terlalu rame. Kalau kalian mau tahu, penduduk Swedia itu seluruhnya dari ujung ke ujung itu, dulu waktu aku datang tahun 2003 itu sekitar hampir 9 juta katanya di sekolah itu, waktu aku sekolah bahasa. Dan sekarang itu kalau nggak salah hampir 11 juta, 10 sampai 11 juta kenaikan penduduk yang tinggal di sini. Dan banyak ya yang pindah itu ya, kayak orang-orang dari Afghanistan, dari Somalia, dari Syrian kayak gitu yang belakangan ini. Tapi sekarang sejak corona itu udah mulai mengurang ya. Cuman 2 tahun belakangan ini banyak banget. Dan yang mana membuat keresahan sih orang Swedia juga, yang bikin ya tingkat kriminal juga makin tinggi. Ada hubungannya atau enggak, tapi menurut statistik itu tingkat kejahatan makin naik. Karena dulu waktu aku baru-baru pindah ya, ibaratnya nggak ada rasa sama sekali takut atau khawatir kalau pergi dengan banyak emas. Karena biasanya orang tuh banyak emas ya, jalan gitu, nggak ada kekhawatiran dirampok. Kalau sekarang terjadi beberapa kali, mereka itu sampai jaket bermerek aja diambil. Sampai segitunya tuh loh perbedaan dulu dan sekarang di sini. Ini ibu ini aku udah lihat 2 kali dia bolak-balik.
Aku salut sama orang sini ya, mereka itu bener-bener keluar jaga kesehatan itu memang hal yang naturally atau hal yang harus mereka lakukan gitu. Jadi itu yang aku pengen ikutin ya, dan aku ingin tiru dan aku ingin sebarkan ke kalian untuk merubah gaya hidup sehat dan baik. Lumayan loh keringetan hanya jalan kayak gini. Oh iya, aku juga mau ngejawab pertanyaan dari salah satu temen. Kalau nanya, kamu bakal tinggal di Swedia apa sampai selamanya, atau bakal pulang kalau kamu udah tua gitu. Ya aku belum tahu juga sih ya. Aku tinggal di sini udah tahun ini jadi 19 tahun ya. Jadi waktu yang nggak terlalu singkat karena aku udah terbiasa juga dengan di sini ya. Terus kerjaan juga di sini. Jadi susah kalau ngejawab iya atau enggak gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu. Cuman kalau ditanya sekarang, aku ya tinggalnya di sini gitu. Kalau masa tua atau gimana, let we see. Yang pasti intinya semoga sehat aja terus-terusan, dan kalau tinggal di mana aja nggak masalah sih sebenarnya. Dan aku bakal nge-YouTube sampai karena aku ingin berbagi informasi dan kehidupan di sini tuh gimana, suka duka kita itu di sini gimana gitu. Lumayan jalan pagi ini ya, sekitar 2 km. Hal yang aku kangenin di saat musim dingin gini nih, matahari. Seperti yang kalian lihat, kalian tahu, ngerti maksud aku. Matahari jarang banget, apalagi di musim corona gini, dimana orang itu membatasi jarak. Jadi tambah nggak enak ya. Kalau ada matahari itu kita itu menjadi seger, menjadi ya benar-benar matahari itu energi. Jadi beruntunglah kita itu tinggal di Indonesia, selalu ada matahari. Kalau di sini seperti kalian lihat, no sun every day. Kadang 2 bulan nggak ada matahari. Tapi ya seperti yang aku bilang biasa di video-videoku, kalau aku disyukurin. Dan biasanya aku minum atau makan vitamin tambahan ya, vitamin D ya, yang mana untuk supaya kita tuh nggak capek gitu. Itu perlu banget di Swedia. Kalau di Indonesia kita nggak perlu ada vitamin tambahan atau vitamin D, karena ya matahari alhamdulillah ya bersinar terus. Jadi kalau kalian yang nggak tahan sepi atau nggak biasa sepi, mungkin Swedia bukan negara yang tepat untuk kalian. Kalau aku udah terbiasa dan aku enjoy banget. Mungkin karena udah lumayan lama mungkin ya. Jadi aku merasa nggak ada hambatan untuk tinggal di Swedia. Ya kadang memang kita itu kangen sama Indonesia, rame gitu pastinya ya. Tapi seperti yang aku bilang tadi, aku nggak ada ngerasa depresi karena tempatnya sepi banget dibanding dengan Indonesia ya. Iya, gimana guys? Semoga kalian senang ikut jalan-jalan dengan aku.
sambil ngenikmatin pagi. Jangan lupa di subscribe ya guys buat ngikutin terus minggu depan seperti biasa. Dah.